teman-teman, selamat datang di Bistory. Kali ini Bistory akan menceritakan sebuah film horor komedi yang berjudul Show Me the Ghost yang rilis September 2021 lalu di Korea Selatan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa siapin cemilan dulu ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Cerita diawali di sebuah minimarket tempat Hodu bekerja. Di sana, ia bertemu dengan seorang bapak-bapak dan menawarkannya minuman. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip sendiri seperti kebiasaan di film-film hantu. Tiba-tiba Yeji yang sedang mabuk datang dan mengabarkan bahwa ia gagal lagi mendapatkan pekerjaan. Ketika Hodu menghibur Yeji, ia malah marah karena merasa akademisnya sangat baik dan banyak prestasi yang ia raih, namun sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Karena uang Yeji menipis, ia pun meminta hutang Hodu sebesar 15.000 won untuk dikembalikan. Namun semua uang Hodu telah habis didepositkan untuk menyewa sebuah rumah. Esok harinya Yeji terbangun di rumah sewaan yang disewa Hodu. Ia melihat-lihat isi rumah yang dilengkapi perabotan yang cukup lengkap. Saat melihat-lihat, di jendela pintu seperti ada seseorang yang sedang mengawasi. Tapi ternyata itu hanya tetangga sebelah rumah. Yeji sedikit curiga dengan harga sewa rumah yang sangat murah tersebut. Hodu menjelaskan bahwa ia mempunyai jurus menawar yang handal seperti ibu-ibu belanja di pasar. Saat Yeji sedang mengambil minum, ia tak sengaja menginjak sebuah boneka yang akan menjadi kunci dari sebuah kasus pembunuhan. Saat Yeji sedang rebahan di kamar, Hodu menyuruhnya untuk pergi. Namun, karena uang Yeji lebih banyak untuk deposit rumah tersebut, ia lebih berhak menjadi penguasa rumah itu. Saat Hodu sedang tidur, tiba-tiba ada sosok hantu yang membangunkan dia. Hodu mengira itu adalah Yeji, namun ternyata itu hanyalah mimpi. Saat Hodu sedang mandi, di balik tirai seperti ada orang. Ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lampu kemudian berkedip-kedip. Hodu mengira Yeji sedang iseng kepadanya. Saat keluar kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Dan Yeji sedang turun dari tangga. Kemudian tidak sengaja melihat sosis milik Hodu. Saat Yeji makan siang seadanya di minimarket tempat Hodu bekerja, karena tidak punya uang, mereka berunding dan memutuskan untuk tinggal bersama. Saat bersamaan, mereka bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya. Saat mereka pulang ke rumah, Yeji melihat ada seseorang yang sedang berdiri di jendela rumah mereka. Mereka pun dengan hati-hati masuk ke rumah untuk menangkap orang tersebut. Tapi tidak ada orang di rumah itu. Dan Yeji kembali menginjak boneka itu yang membuat saya sendiri takut melihatnya. Saat pagi hari sedang makan, mereka mencium bau busuk. Kemudian mencari sumber bau tersebut. Hodu terus mengendus-endus dan terus mengendus. Sesampainya di kamar, Hodu menemukan sumber bau itu di dalam kasur. Kasur itu bergerak-gerak sendiri. Yeji kemudian mengambil pisau, merobek kasur dan menemukan seekor merpati yang entah dari mana asalnya bisa berada di dalam situ. Burung itu kemudian berterbangan yang membuat mereka pergi dari rumah dan menemui tetangganya karena merasa takut. Yeji menanyakan tentang rumah tersebut kepada tetangganya. Tetangganya tersebut memberitahunya bahwa dulu ada seorang wanita aneh yang tinggal di situ. Wanita itu terlihat aneh seperti dirasuki setan dan suatu pagi melihat wanita itu bunuh diri menggantung dengan seutas tali di lehernya. Sejak saat itu, ia sering bermimpi buruk. Ia meminta maaf karena tidak memberitahu Yeji dan Hodu sebelumnya. Saat Yeji dan Hodu pulang ke rumah, Hodu mencium bau busuk yang sama seperti di rumah mereka. Yeji malah marah kepada Hodu dan meminta membatalkan sewa rumah selama 3 tahun tersebut. Saat mereka bertemu pemilik rumah, Yeji meminta depositnya untuk dikembalikan. Namun,
Di surat kontrak itu dijelaskan bahwa rumah itu pernah menjadi tempat bunuh diri dan uangnya yang didepositkan tidak bisa dikembalikan, dengan tulisan yang sangat kecil sekali. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, mau tidak mau mereka harus menempati rumah tersebut dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Saat mereka kembali dari rumah itu, muncullah kuntilanak di atas tangga. Kemudian mereka kabur dari rumah. Yeji memiliki ide untuk menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Tapi saat para calon penyewa datang, mereka diganggu oleh kuntilanak tersebut sehingga membuat para calon penyewa pada kabur. Tanpa putus asa, Yeji dan Hodu mencari dukun di internet, tapi biayanya sangat mahal. Karena itu, mereka akhirnya mencari cara untuk mengusir hantu di internet. Mereka menaburi seluruh isi rumah dengan garam dan kacang merah. Pada saat malam hari, tiba-tiba semua garam dan kacang merah yang mereka sebar berhamburan sendiri ke arah Yeji dan Hodu dan membuat mereka kabur. Saat di minimarket, Yeji mencari dukun dengan harga murah di internet dan menemukan dukun tampan ini dengan diskon yang menggiurkan. Saat dukun itu tiba dengan peralatan yang biasa dijual di Shopee, dukun itu menyuruh untuk membuang boneka milik Hodu. Yeji langsung membuang boneka tersebut. Saat sang dukun memegang lonceng, ia tertuju ke dalam kamar Yeji. Dan tiba-tiba kepala kuntilanak itu muncul. Namun dukun itu malah takut dan berlari terbirit-birit. Mengetahui dukun itu palsu, Yeji marah dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Namun saat mendengarkan cerita sang dukun yang bernama Kang Kido, hidupnya lebih mengenaskan ketimbang Yeji dan Hodu. Ia tidak punya rumah dan jarang makan setiap harinya. Karena kasihan, Hodu dan Yeji mengajak tinggal di rumah mereka. Alih-alih biar lebih banyak orang agar mereka tidak takut lagi. Kido menceritakan, keluarganya dulu sudah menjadi dukun sejak lama. Namun ia tidak mau menjadi dukun karena bercita-cita menjadi seorang idol, walaupun suaranya pas-pasan. Saat latihan bernyanyi dan menari, dia sering diganggu oleh hantu dan gagal menjadi idol. Terpaksa dia kemudian menjadi dukun, walaupun dia sebenarnya takut hantu. Saat asik ngobrol, Yeji tiba-tiba bangun dan menyerang Kido, namun dihalangi Hodu. Kemudian Yeji malah menyerang Hodu. Saat itu, Kido melihat bahwa Yeji sedang dirasuki oleh hantu. Saat bersamaan, ada 2 orang polisi sedang berpatroli melihat keributan di rumah tersebut. Saat salah satu polisi ingin masuk, tiba-tiba Yeji berlari keluar rumah. Setelah itu Yeji sadar sudah ada di kantor polisi. Mendengar percakapan polisi tentang kasus bunuh diri karena kamera tersembunyi, Yeji bertanya, apakah pelakunya sudah tertangkap? Namun sayangnya pelaku tersebut belum tertangkap karena saat melancarkan aksinya, pelaku menggunakan topeng. Pelaku menyembunyikan kamera tersebut di balik alarm kebakaran dan menyebarkannya di internet, sehingga membuat wanita itu frustasi dan kemudian bunuh diri. Mendengar kasus itu, Yeji mencari info atas kejadian tersebut. Ia merasa sedih karena mungkin hantu gentayangan itu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Yeji kemudian menemukan rekaman video pelaku yang sedang beraksi saat melihat Yeji sadar bahwa pelaku itu adalah tetangga sebelah rumahnya. Di saat bersamaan, di balik tempat tidur, kuntilanak tersebut memberikan boneka kecil yang di dalamnya terdapat kamera pengawas. Boneka itu dibeli oleh korban untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu terhadap dirinya. Saat korban mengikuti pelaku, ia sadar bahwa gambar di ponsel sama dengan topeng yang pelaku kenakan. Korban pun berlari ke rumah untuk menghubungi polisi. Tapi naasnya pelaku dari belakang mencekik korban hingga tewas. Untungnya kejadian tersebut terekam kamera yang ada di dalam boneka kecil itu. Saat berkemas-kemas ingin pindah, pelaku dihantui oleh korban. Mbak Kunti pun kemudian muncul. Di waktu bersamaan, 3 serangkai menunggu kedatangan polisi untuk menangkap pelaku. Namun, saat menunggu, pelaku kabur dan dikejar oleh mereka. Saat pengejaran, Hodu menyuruh Yeji pulang karena sangat berbahaya jika Yeji ikut mengejar pelaku. Saat di sebuah gang,
pelaku menusuk perut Hodu. Ia berbicara bahwa video rekaman tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan ia tidak mau menghancurkan hidupnya sendiri untuk bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Tapi dari belakang datang Yeji menendang pelaku dan memukulinya. Saat bersamaan, Kido datang dan melihat bahwa Yeji sedang dirasuki oleh Mbak Kunti. Ia meminta pertanggungjawaban pelaku karena telah menghancurkan hidupnya. Polisi kemudian datang, seperti kebiasaan di film-film. Saat tersangka dibawa oleh polisi, ia melihat hantu berdiri di samping Yeji. Saat tersadar, Yeji khawatir dan mencari sahabat karibnya yang dikiranya mati, tapi ternyata masih hidup. Yeji khawatir bila Hodu mati, tidak ada yang akan membayar hutangnya. Hodu pun menenangkan Yeji agar tidak khawatir. Kemudian mereka membuat upacara untuk korban wanita tersebut. Hantu wanita yang bernama Sohe itu berterima kasih dan lalu pergi dengan tenang. Karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, Yeji mempunyai ide untuk usaha menjadi pengusir setan. Tiba-tiba lampu di rumah mereka berkedip. Yeji curiga ritual yang diadakan untuk Sohi ada yang tidak lengkap. Kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di atas tangga dengan wajah seram. Mereka semua ketakutan dan tamat. Akhir kata, saya minta maaf apabila terdapat kesalahan pada pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa.